Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini kita menyadari betapa rapuhnya diri kita. Jangan merasa kuat, merasa hebat di hadapan Tuhan. Apalagi kita merasa sombong sampai-sampai tidak membutuhkan Tuhan. Semuanya itu akan membawa kita menjauh dari Tuhan dan kita kehilangan kekuatan utama kita dalam hidup. Kita lupa kita ini hidup karena hembusan nafas Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita lupa bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita jalani hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Menyadari kita ini rapuh, maka dari itu, akui betul-betul, sadari di mana saja titik lemahku, kapan saja aku pernah jatuh, dalam hal bagaimana aku lemah, tidak berdaya. Ketika manusia mengakui, ya Tuhan, aku rapuh, aku lemah, aku banyak kekurangan, aku banyak berbuat kesalahan, disitulah saudara-saudara pintu masuk dari pertobatan. Setelah manusia menyadari dirinya begitu rapuhnya, dia sekaligus sadar dia membutuhkan Tuhan. Rapuh bukan hanya ketika nggak punya duit saja. Ketika banyak duit, merasa nggak butuh rahmat Tuhan. Rapuh bukan saja ketika baru aja jatuh dalam dosa, baru sadar, wah iya ya aku rapuh ya. Justru ketika kita lagi deket-deketnya sama Tuhan, lagi berdoanya lagi kenceng-kencengnya, pantang puasa amal kasihnya lagi oke semua, justru di situ pun manusia disadari bahwa manusia setiap saat, setiap detik membutuhkan rahmat Tuhan. Maka saudara-saudara, mulai hari ini tolong dipikirkan, aku rapuh, aku membutuhkan rahmat Tuhan di saat senang maupun susahku. Di saat paling bahagia maupun saat hancurku, saat kegagalan maupun saat keberhasilanku, manusia butuh Tuhan. Memang penyakitnya manusia adalah ketika dia udah di atas, semua sudah oke, semuanya sudah tertata rapi, manusia malah melepaskan, menjauhkan dirinya dari Tuhan. Ikatannya lama-lama menjadi putus. Itu kesalahan manusia. Nah, yang namanya rahmat Tuhan baru bekerja dalam diri kita kalau terjadi pertobatan sejati. Ingat ya, bukan pertobatan yang tobat kumat, bukan pertobatan yang pura-pura, bukan pertobatan yang demi dilihat orang, bukan pertobatan yang hanya sebatas aksesoris atau tampak luaran saja, tapi pertobatan yang dari dalam mengalir keluar. Itulah kondisi di mana rahmat bisa bekerja. Saudara-saudara, maka Mazmur bab 51 yang seringkali dibacakan sebagai Mazmur pengakuan dosa mengatakan, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebuah teguran bagi kita, bagaimana pertobatan itu harus lahir dari dalam. Hancur dulu hatinya, betul-betul tidak berdaya. Maka kalau manusia hidupnya tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti, atau belum, dia merasa ya oke-oke aja, belum mentok sih. Dia merasa baik-baik aja, ya Tuhan ntar dulu dah, ya Tuhan kalau di gereja aja dah. Nanti kalau baru setelah jatuh, terpuruk, hancur, kekayaannya tidak menolong dia, tampang rupanya juga tidak membantu dia sama sekali. Sahabat-sahabatnya yang selama ini dia andalkan satu persatu meninggalkan dia. Baru manusia mengalami keremukan hati. Tapi luar biasanya, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, catat kalimat itu di pikiran kita. Dalam sanubari kita, Tuhan, yang kau harapkan adalah aku mengakui aku telah hancur karena dosa dan kesalahanku. Selama ini aku cuma pura-pura kuat. Selama ini aku cuma mengandalkan pikiranku, kekuatanku, hartaku, apa yang aku miliki.
sampai-sampai aku tidak mengandalkan engkau. Pengalaman ini kan dialami secara luar biasa oleh anak bungsu yang menjauh dari bapaknya, bukan? Bagaimana dia pakai rencananya, pakai kekuatannya dia. Ya gimana enggak, duitnya masih di tangan kok. Semuanya masa mudanya, dia bisa jamin kok. Sampai-sampai dia menjauh dari bapaknya. Baru setelah hancur-hancuran, terjadi kelaparan, dia mentok, dia remuk, sampai mau makan makanan babi aja orang gak kasih sama dia. Itulah pengalaman. Apakah Anda pernah ada di posisi seperti itu? Hancur hatiku Romo, remuk redam, berkeping-keping, menjadi debu dan abu lagi Romo hatiku. Patah luar biasa. Disitulah itu yang ditunggu oleh Tuhan dari diri kita. Apakah tunggu harus kena masalah dulu Romo? Kena kanker stadium 4 dulu, bangkrut dulu Romo. Nah ini masalahnya manusia. Baru hatinya remuk redam menyesal kalau jatuh terpuruk seperti itu. Padahal yang Tuhan mau adalah, anakku, mendekatlah padaku dengan sepenuh hatimu. Bawa kepadaku kepasrahanmu, persembahkan kepadaku seluruh hidupmu. Sebelum kamu jatuh, sebelum kamu bangkrut, ketika semuanya masih ada dalam genggamanmu, datanglah kepadaku. Jadi jangan tunggu bangkrut dulu, jangan tunggu di penjara dulu, jangan tunggu semuanya hilang daripada kita baru udah remuk hatinya. Yang Tuhan mau adalah, yuk mencintai Tuhan sepenuh hati. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat, belajar dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Dalam Injil dibacakan Lukas bab 11, di mana Tuhan Yesus mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, pertanyaannya adalah, Nabi Yunus, tanda apa yang dihadirkan oleh Nabi Yunus? Romo, seingat saya Romo, Nabi Yunus itu ceritanya mirip-mirip kisah Pinocchio. Dengan paman Geppetto, Pinocchio boneka kayu yang berbohong terus hidungnya panjang. Terus dia masuk ke sirkus, lalu dia kabur dan dia telan oleh ikan paus, bukan? Di dalam perut ikan paus dia ketemu paman Geppetto, baru dia sadar kesalahannya. Saudara-saudaraku, yang bisa saya katakan, karena Anda sudah dewasa semua, kisah Yunus jauh lebih luar biasa dari kisah Pinocchio. Bukan sekedar orang yang berbohong terus hidungnya panjang. Wah, saya mau Romo, hidung saya pesek Romo. Daripada saya harus operasi ke Korea, bohong dikit-dikit aja Romo, kali aja tambah mancung. Bukan itu saudara-saudara. Kalau Anda membaca kitab Yunus, Anda harus menyadari konteksnya. Bagaimana relasi antara bangsa pilihan umat Israel ini yang punya Allah, yaitu Allahnya orang Israel yang mereka sebut sebagai Adonai ini, berelasi dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Yang bisa saya katakan, relasi Israel dengan bangsa-bangsa sekitarnya kebanyakan tidak baik-baik saja. Diliputi dengan permusuhan, konflik, peperangan, perebutan daerah demi perebutan daerah. Ada daerah-daerah, kerajaan-kerajaan kecil seperti orang-orang Amori, orang-orang Moab, orang-orang Edom. Itu kerajaan-kerajaan kecil yang sejak Israel masuk ke tanah terjanji itu sudah konfliknya ya dari dulu ternyata. Nah, konflik menjadi semakin runyam ketika di zaman Asyur. Asyur itu adalah sebuah bangsa dengan ibu kota Niniwe. Ibu kotanya aja 3 hari perjalanan jauhnya. Apalagi bangsanya ini sangat amat besar. Yang menarik adalah kata Asyur atau gambaran tentang Asyur dalam dunia Timur Tengah kuno adalah gambaran bangsa yang jahat. Jadi kalau mau mensimbolkan, melambangkan bangsa yang jahat itu tinggal sebut aja Asyur gitu. Itu udah sangat amat dimengerti, bangsa ini jahat, punya banyak dewa-dewa, kejam,
menghancurkan bangsa-bangsa sekitar dengan strategi niat-niat busuk mereka yang mengerikan. Bayangin saudara-saudara, 10 suku di utara dihancurkan oleh Asyur dengan cara yang tidak biasa. Saya coba bandingkan dengan Babel ya. Babel tahun 587 sebelum Masehi itu membuang penduduk Yerusalem sekitar 10.000 lah katakanlah. Penduduk Yerusalem itu kota itu cuman 1 kilometer persegi lah. Kalau saya buletin, itu isi penduduknya sekitar 15.000, 10.000-nya dibuang ke Babel. Di Babel mereka nggak diapa-apain. Boleh mengelola tanah, boleh berkumpul, boleh berdoa, boleh beribadah bahkan. Mereka banyak orang-orang Israel yang sukses di Babel. Tapi lain cara dengan Asyur ketika menghancurkan kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria. 200 tahun sebelumnya, yaitu tahun 721 sebelum Masehi. Jadi utara dulu hancur, baru yang selatan. Waktu itu, Raja Asyur merangsek kota Samaria, mengepungnya, menangkap orang-orang Samaria, lalu membawanya ke Asyur. Sementara beberapa orang Asyur dipindahkan tinggal di Samaria. Nah, orang-orang Israel yang dibawa ke Asyur ini disebar-sebar. Itu yang mengerikan, karena Asyur tahu bangsa Israel ini kuat soal suku-sukunya. Mereka itu dipecah-pecah, dibelah-belah juga itu akan selalu kuat. Tetapi lain cerita kalau disebar-sebar. Bapaknya dibawa ke sana, ibunya dibawa ke sana, anaknya dibawa ke tempat lain, ke tempat-tempat Asyur menjajah. Kesitulah bangsa Israel ini, kerajaan utara, disebar-sebar sehingga hilanglah identitas mereka. Ngeri enggak? Jadi penjajahannya itu bukan hanya pakai kekerasan, bukan pakai senjata, tapi strateginya mengerikan. Disebar-sebar, dipisah-pisah, sehingga mentalnya sudah pasti jatuh. Kemudian juga nggak punya lagi sahabat, nggak punya lagi ikatan. Ketika mereka disebar-sebar, mereka nikah-menikah, kawin-mengawinkan dengan orang-orang lokal setempat, sehingga hilanglah identitas 10 suku ini. Itu sungguh mengerikan saudara-saudara. Nah, disitulah gambaran tentang jahat kejamnya Asyur dengan segala kelicikan, teknologi, ilmu pengetahuan yang mereka telah miliki sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, alangkah aneh bin ajaib justru ketika Allah meminta Yunus untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe, ibu kotanya kerajaan Asyur. Mereka jahat, mereka mengerikan. Kok diminta untuk bertobat Tuhan? Apakah mungkin orang-orang jahat itu bertobat? Nah, itu pentingnya. Maka dari itu judulnya di mainan Bible Learning, pantaskah aku diampuni? Atau lebih tepat lagi, pantaskah seorang pendosa yang sungguh sangat brutal berdosanya diampuni? Layakkah kita mendapat ampunan? Nah, itu dia. Coba ketika Anda ngaku dosa, ketika Anda saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa supaya minta diampuni dalam doa kita. Sebetulnya satu pikiran yang harus ada di kepala kita. Sebetulnya apakah kita layak mendapat ampunan kalau kita seringkali mengulang-ulang dosa? Dosa-dosa yang kita ulang lama-lama kok semakin mengerikan. Apakah Anda sadar dulu mungkin kita cuman mencuri kue, mencuri pensil, mengambil milik orang lain kecil-kecilan, ngambil uang mama 2.000 mungkin. Tapi karena itu sudah biasa dan orang tidak merasa bersalah mengambil apa yang bukan miliknya. Ketika udah gede kok Romo, saya kebiasaan itu bukan 2.000 lagi Romo. Ini udah jutaan bahkan miliaran. Itulah manusia. Layakkah si pendosa ini mendapat ampunan? Layakkah aku Tuhan diampuni? Jadi jangan merasa bisa menyogok Tuhan, jangan merasa bisa mengelabui Tuhan, jangan merasa bisa menipu Tuhan dengan kata-kata kita yang manis-manis. Mungkin keluarga kita bisa kita kibulin.
Aku udah tobat, aku udah berubah. Beneran, sumpah loh, aku udah berubah. Coba buktikin. Di mulut lain, di hati lain, di luar lain, di dalam lain. Tetapi Allah, apakah bisa ditipu seperti itu? Allah Sang Maha Tahu, Allah Sang Maha Mendengar, Allah Sang Maha Melihat. Tapi Allah juga adalah Sang Maha Pengampun. Itu yang tidak pernah lupa. Jadi saudara-saudara, luar biasanya kitab Yunus ini bukan sekedar seorang nabi yang membelot lalu dicaplok sama ikan besar. Tapi di sini soal pengampunan Allah yang tanpa batas. Orang-orang Niniwe sebetulnya tidak layak diampuni. Dosanya sudah sedemikian parah, mendarah daging, mengakar. Apakah Anda coba bayangin ya, orang jahat yang ada di pikiran Anda, coba dalam hati aja, kira-kira siapa? Itu Romo, suami saya itu Romo, yang udah selingkuh 3 kali Romo, sekarang dia kawin lagi Romo sama perempuan lain. Dia orang jahat banget Romo, udah sekarang judi online juga Romo. Gak usah ditulis di kolom komen. Atau orang jahat, ya itu orang tua saya itu Romo. Atau itu Romo, mertua saya Romo. Itu Romo, tetangga saya itu Romo. Atau Romo itu koruptor Romo, yang korupsi minyak, yang korupsi bensin, yang korupsi segala dana-dana itu Romo, jahat luar biasa Romo. Coba Anda berpikir sejenak, apakah orang-orang ini layak diampuni? Anda akan geleng, semakin kita mengingat kesalahan dan dosa mereka, semakin gelengan kita. Rasanya juga percuma Romo kalau Tuhan mengampuni mereka. Mereka akan mengulang lagi. Mereka akan memanfaatkan, memanipulasi pengampunan Allah. Percuma, sia-sia. Kalau Anda geleng-geleng, seperti itulah yang dialami oleh Yunus ribuan tahun yang lalu. Gelengan Yunus bukan soal apakah Niniwe akan bertobat atau tidak. Gelengan kita sebetulnya bukan perkara apakah si bajigur ini Romo bisa bertobat. Apakah si pendosa berat ini Romo, si pezinah ini Romo, si pelakor ini Romo mau bertobat atau tidak. Bukan pada mereka-mereka yang berdosanya. Kitab Yunus berbicara soal sejauh mana pengampunan Allah bisa terukur. Baru tahu kan? Iya ya Romo, saya aja ngomong sampai merinding nih. Di sejauh mana? Kalau kita ngelempar batu, itu kan kita bisa ngukur nih. Oh 3 meter, 10 meter, 20 meter kalau yang masih kenceng gitu ya, masih muda. Tapi kalau pengampunan Allah ditarik, itu sampai sejauh mana? Siapa-siapa aja yang bisa diampuni oleh Allah, yang mau diampuni oleh Allah. Ditarik. Kalau saya Romo, saya layak diampuni Romo. Tapi kalau dia, kayaknya nggak bisa Romo. Di saat kita berpikir seperti itu, kita sedang meragukan betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya pengampunan Tuhan itu. Jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Keren nggak kitab Yunus saudara-saudara? Yang seringkali kita justru ya meragukan kemampuan Tuhan untuk bekerja dalam diri setiap manusia, setiap pendosa sekalipun. Meskipun manusia ini menolak, tapi Tuhan punya cara sampai nafas terakhirnya terhembus. Di situ Tuhan selalu punya cara. Tapi kan kuncinya ketika orang bertobat itu dua pihak Romo. Mau menjalin relasi itu dua pihak, nggak bisa satu pihak doang. Nah, itu saudara-saudara kitab Yunus. Maka ketika kita berteriak, Tuhan layakkah aku diampuni? Pertanyaannya sebetulnya, Tuhan tak layak aku. Nggak layak sama sekali Tuhan. Engkau tahu besok aku akan berdosa. 10 hari lagi aku akan berdosa. Setelah masa prapaskah aku jatuh lagi dalam dosa. Engkau pun tahu. Udah masuk dalam perhitungan dan takaranmu, tapi engkau tetap mengampuniku. Itulah Maha Pengampun. Dengan kesadaran itu, Tuhan, aku malu dengan dosa-dosaku.
Aku menyadari pelanggaranku Tuhan. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu tidak akan mengulangi dosaku lagi. Tidak akan berbuat dosa lagi. Hatiku menyesal, hatiku remuk redam, hatiku berantakan Tuhan. Sekarang aku mau menata bangunan hidupku lagi. Aku mau menata lagi hidupku Tuhan. Dan Engkau beri kemampuan untuk itu. Kau beri kembali kesempatan untuk itu. Kau tidak akan menyesal telah mengampuni aku. Meskipun kau sadar Tuhan, aku akan jatuh lagi dalam dosa. Tapi Engkau maha pengasih. Romo, kalau begitu kan bahaya Romo. Ya ngapain pengakuan dosa, ngapain ngantri-ngantri di kamar pengakuan, ngapain mau ngalahin ego untuk ngaku dosa di hadapan pastor. Kan malu Romo, rahasia kita kebongkar Romo. Gimana menurut Anda? Ketika kita menyia-nyiakan rahmat pengampunan Allah, sebetulnya kita sedang tidak sayang dengan diri kita sendiri. Kita menyia-nyiakan rahmat yang besar itu. Kita menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri bersama Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang mau pergi ke gereja, mohon ampun, berlutut, menangis, menyesali, dan meratapi dosa-dosanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan fakta dalam kitab Yunus, orang Niniwe, orang sejahat itu, bangsa sejahat itu, hewannya, rakyatnya, bahkan ternaknya, semuanya bisa bertobat. Itu sebuah jaminan saudara-saudara. Kepada bangsa yang paling jahat di muka bumi ini saja, Tuhan bisa mempertobatkan mereka. Mereka bisa bertobat. Ya Romo ya, kalau orang Niniwe aja bisa, kok saya susah banget ya Romo ya. Mengakui bahwa saya ini hancur Romo, saya ini lemah, saya itu butuh rahmat Tuhan. Ternyata selama ini saya cuma sombong-sombong dengan harta yang saya miliki, dengan jabatan yang saya punya. Sehingga saya kalau ke gereja juga ya hitung-hitungan Romo. Saya kalau berdoa juga lihat-lihat jam terus Romo. Saya kalau kasih Tuhan Romo, ya hitung-hitungan banget Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, selalu ada ampun Bapa bagi kita. Selalu ada kasih dan pengampunan Tuhan buat pendosa yang paling brengsek sekalipun. Itulah tanda Yunus yang mengajak orang berdosa untuk sekali lagi memperoleh pertobatan. Maka daripada kita ngurusin si itu layak atau enggak, si itu layak apa enggak, si itu pantas apa enggak, tanyalah diri kita sendiri. Tuhan, layakkah aku diampuni? Pantaskah aku yang pendosa ini? Aku brengsek Tuhan, betul-betul aku brengsek. Aku seringkali main sandiwara. Aku seringkali cuman bermuka dua. Aku orang munafik, paling munafik di muka bumi ini. Di luar aku rohani. Di dalam aku sebetulnya cuman Engkau yang geleng-geleng kalau ngeliat tingkah lakuku Tuhan. Pernah gak berpikir seperti itu? Aku bersyukur aku punya Allah seperti Engkau. Berkati hidupku. Beri aku kekuatan untuk bisa bertobat tahun ini, di masa ini. Pertobatan yang akan memulihkan aku. Pertobatan yang akan menambah semangat dalam hidupku. Tuhan Yesus, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami orang berdosa ini. Kita nyanyi lagi yuk.